Di daerah ini memang masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Walaupun di tempat ini ada puskesmas, tapi beberapa pasien di area ini mereka tidak sempat untuk datang ke puskesmas karena jam buka puskesmas biasanya mereka sedang bekerja. Jadi dengan mengadakan penyuluhan kesehatan di sini dan pelayanan kesehatan di sini, kami berharap bisa membantu warga di sini. Jadi setelah kami perhatikan bahwa di daerah sini masyarakatnya padat penduduk sekali ya, sehingga hal itu mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat, di mana higienitas dan juga ventilasi udara di rumah-rumah itu juga tidak memadai, sehingga walaupun mereka mungkin sudah menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat, masih mengalami gangguan kesehatan. Dorong. Jadi Bapak latihan begini, sambil dorong. Ya, ini mau dibawa ke sana lagi, belum dibawa, nanti udah Januari bilangin. Tapi saya tiap minggu saya di gereja. Oh, tiap minggu Iya. Ibu di gereja. Ibu di gereja apa? Diamond. Ya maksudnya Ibu tiap hari ke sana? Terus yang jalan antar itu sana. Bantu-bantu di gereja, Bu? Enggak, ambil logatnya Bapak. Tiap hari? Seminggu. Oh, seminggu. Kesehatan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kalau intrinsik itu biasanya dipengaruhi oleh genetik dan stres. Jadi selain pola makan, stres dan genetik itu juga berpengaruh. Kalau ekstrinsik itu biasanya polusi. Jadi apakah kita merokok atau hidup bersama dengan orang yang merokok, bagaimana kualitas air minum kita, bagaimana kualitas udara yang kita hirup, itu semua juga mempengaruhi kesehatan kita di luar pola makan. Untuk masalah pasien yang banyak datang pada pengobatan hari ini, kebanyakan adalah batuk pilek dan pusing-pusing. Kalau untuk penyebab dari batuk pilek sendiri, karena di lingkungan ini merupakan lingkungan padat penduduk, sehingga sangat mudah tertular virus ataupun bakteri penyebab batuk pilek dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Begitu pula cuaca yang panas yang ada di lingkungan Semarang ini akan memicu juga terjadinya batuk pilek menjadi lebih sering terjadi. Pesan dari untuk masyarakat sendiri, supaya tidak terlalu sering terjadi batuk pilek adalah yang pertama, kita harus perhatikan pola makan. Kita perbanyak makanan yang sehat seperti buah dan sayur, dan jika diperlukan kita meminum multivitamin. Yang kedua, kita harus rajin-rajin melakukan cuci tangan. Yang ketiga, dengan cuaca yang panas seperti ini, banyak minum air putih ataupun hidrasi itu juga penting. Dan yang terakhir, kita juga menggunakan masker, karena masker sendiri dapat mencegah terjadinya penularan penyakit batuk pilek ke antara satu orang dan orang lainnya. Sebenarnya seseorang harusnya secara rutin memeriksakan diri ke dokter, mungkin untuk konsultasi dulu seperti pola makan yang baik, pola hidup yang baik sebelum memang sampai terjadinya penyakit, supaya dapat didiagnosa secara dini. Lalu hal yang bisa dilakukan selain melakukan pemeriksaan ke dokter sebelum jatuh sakit, sebenarnya adalah sering mencari informasi atau mengikuti penyuluhan kesehatan tentang cara-cara hidup yang baik dan sehat. Untuk bisa hidup yang sehat, yaitu hidup yang aktif dan tanpa hendaya atau hambatan, kita itu bisa melakukan dengan tidur yang cukup, kemudian aktif bergerak melakukan aktivitas, kelola stres, hindari merokok atau narkoba, serta tetap pola makan yang baik. Jadi kita memang
harus menjaga pola makan yang sehat dan pola hidup sehat itu, karena kesehatan itu juga seperti investasi ya, yang harus kita rutin rawat supaya kedepannya juga saat usia lanjut juga lebih bisa mandiri dan tetap dalam kondisi yang prima. Warga sangat mengharapkan adanya pengobatan gratis ini dari Rumah Sakit Panti Wilasa, dan warga mengharapkan mudah-mudahan ditindaklanjuti mungkin beberapa bulan sekali atau 1 tahun 2 kali, karena warga di sini sangat membutuhkan. Warga ekonominya menengah ke bawah, dan kalau adanya pengobatan gratis ini sangat membantu warga. Dan warga ini mengucapkan terima kasih kepada Derma Estetik Foundation. Mudah-mudahan semuanya tetap jaya dan tambah maju. Tuhan selalu memberkahi.